Ya, sebagai sebuah gagasan, ini juga mungkin perlu juga dikaji, menyangkut usulan dari Caimin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur cuma administratif dan lain sebagainya, untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi ini juga perlu, selain kajian, juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama. Nah, sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penghapusan jabatan gubernur. Ini kalau misalnya pemirsa ketahui, ini statement disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar terkait dengan bagaimana wacana penghapusan jabatan gubernur. Dan pastinya bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya Saya Reski pemirsa, dan di sini kita juga sudah kehadiran dua narasumber kita yang sudah datang hari ini, yaitu Bapak Rifki Nizami Karsayuda dari Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Selatan 1. Halo, selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Pak Prayudi, analis legislatif Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Ya, pemirsa, kalau misalnya Bang Rifki dan juga Pak Prayudi, ini Ketua Komisi 2, Pak Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan kekesalannya nih setelah muncul wacana penghapusan jabatan gubernur menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Bang Rifki termasuk yang kesal atau yang biasa aja? Ya, saya dari awal menolak usulan penghapusan jabatan gubernur dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama tentu PDI Perjuangan adalah partai yang selalu konsisten untuk memegang teguh konstitusi. Oke. Pasal 18 konstitusi kita menyebutkan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kata gubernur dalam konstitusi itu tentu tidak bisa semena-mena kita hapus. Dan karena itu kemudian perdebatan-perdebatan terkait dengan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dengan unit-unit pemerintahan yang ada di bawahnya kabupaten kota, sepanjang itu ruang perdebatannya berada di bawah konstitusi, dalam konteks ini adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, PDI Perjuangan tentu membuka diri. Tetapi kalau menghapus jabatan gubernur, tentu PDI Perjuangan akan taat kepada ketentuan konstitusi, kecuali kita berkeinginan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa jabatan gubernur itu sangat penting dalam konteks negara kesatuan. Konsep kekuasaan dalam negara kesatuan itu berada di pemerintah pusat, yang kemudian kekuasaan itu bisa didistribusikan melalui pola desentralisasi, dekonsentrasi, dan yang lain-lain termasuk otonomi daerah kepada unit-unit pemerintahan yang ada di bawahnya, provinsi, kabupaten, kota. Gubernur itu berperan untuk memastikan unit-unit pemerintahan yang ada di bawahnya itu bisa dikoordinasikan dengan baik, karena gubernur pada satu pihak adalah kepala daerah otonom dan di pihak yang lain adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Yang ketiga, secara sosiologis dan politis, gubernur itu memiliki legitimasi sosiologis dan politis yang sangat kuat. Kita bisa lihat banyak sekali konflik antar kabupaten kota di provinsinya yang bisa diselesaikan oleh gubernur. Legitimasi gubernur yang sangat kuat secara sosiologis itu juga kita bisa lihat misalnya apresiasi publik kepada Pak Jokowi yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangi Pilpres 2014-2019. Bahkan dalam berbagai macam rilis survei oleh lembaga-lembaga survei nasional, gubernur-gubernur yang ada di Indonesia itu menduduki tingkat elektabilitas yang cukup baik menjelang Pilpres tahun 2024. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, ini timingnya nggak pas. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat kita akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak tahun 2024. Di tengah jadwal yang sudah kita susun, anggaran yang sudah kita tetapkan, tiba-tiba Caimin mengeluarkan statement ini. Menurut pandangan saya ini kontraproduktif. Iya, itu tadi Pak, berkaitan dengan pemilu. Kenapa isu ini muncul pada saat pemilu ini sedang berjalan, tahapan pemilu ini sedang berjalan? Apakah ini salah satunya untuk mendorong amandemen Undang-Undang Dasar? Ya tanya ke Caimin, jangan tanya ke saya nggak tahu. Itu pertanyaan ke beliau karena beliau yang menyampaikan statement. Setidak-tidaknya dengan teman-teman dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Kalau di Pak Prayudi sendiri sebenarnya Pak, kalau bagaimana nih wacana dari statement disampaikan oleh Caimin terkait dengan penghapusan jabatan gubernur? Kalau dari Ya, terima kasih. Dari pandangan saya bahwa wacana ini memang perkembangan menuju tahapan pemilu 2024 memang banyak sekali ya isu-isu yang berkembang.
dan ini semoga juga bagian dari wacana yang menjadi bagian dari kebebasan demokrasi, kebebasan berekspresi dan beberapa ini. Tetapi memang di tengah tahapan seperti tadi Pak Rifki sampaikan, memang kita pada saat sekarang ini menuju tahapan pemilu, tentunya konsentrasi dan beban lebih berat terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang 2019 sendiri sudah lebih berat pada waktu itu, dan ini akan lebih berat lagi gitu. Jadi memang konsentrasi sangat diperlukan, dan ini tentunya tidak mudah gitu. Apalagi secara konstitusional sebenarnya posisi provinsi sendiri sebenarnya cukup kuat gitu loh di dalam bukan sangat kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tadi disebutkan tadi, baik provinsi, daerah khusus, penghormatan pada daerah istimewa dan seterusnya, termasuk dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, gubernur, bupati, wali kota yang dilakukan secara demokratis. Dan ini mungkin titik nanti akan dikaji lebih lanjut. Artinya memang tidak bisa serta-merta begitu saja gitu. Usulan ini muncul harus ada latar belakang seperti itu. Karena gagasannya terkait dengan provinsi ini cukup kuat, terkait kabupaten kota. Dan kalau kita tahu dalam pembahasan 23-2014 sendiri sebenarnya pada waktu itu posisi dari gubernur sendiri memang sudah dirasakan. Diperlukan itu penguatan malah. Malah kalau menurut saya ini perlu penguatan lebih lanjut dari posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena ada beberapa urusan yang harus ditangani di sini. Dan Undang-Undang 23/2014 sendiri kita menganut campurannya, bahwa kabupaten kota juga menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Seperti juga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Di samping urusan konkuren, urusan pilihan dan seterusnya. Jadi menurut saya memang secara konstitusional ini sudah kuat posisi provinsi dan tentunya juga gubernur. Tapi memang perkembangan lebih lanjut ini kebebasan berekspresi dan opini memang memungkinkan orang untuk menyampaikan. Tetapi itu tadi ini tidak mudah untuk direalisasikan di tengah tahapan pemilu yang sudah sangat padat pada saat sekarang. Oke, ya kalau misalnya ini Bang Rifki, kalau ini apakah ini juga akhirnya memecah konsentrasi dari persiapan tahapan pemilu yang sedang berlangsung, seperti apa nih Bang? Enggak. Komisi 2 secara institusional itu tidak pernah membahas ini secara resmi. Oke. Jadi dan kami juga tidak melakukan kajian terhadap pernyataan Pak Muhaimin Iskandar. Satu. Yang kedua, pernyataan yang dilakukan oleh Pak Muhaimin Iskandar ini kan pernyataan yang beliau sampaikan pada saat sarasehan 1 abad NU ya. Oke. Yang juga belum menjadi pernyataan resmi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Kalau ini usulan resmi dari PKB, tentu ada mekanisme sesuai dengan tatip DPR untuk kemudian kita membahas melalui alat-alat kelengkapan dewan yang ada. Nah, karena itu menurut saya polemik ini rasa-rasanya tidak perlu juga kita tanggapi terlalu jauh. Saya menghimbau kepada kawan-kawan PKB, terutama kepada Caimin, untuk nanti kita mendiskusikan ini pasca pemilu 2024 lah. Kalau kita mau bicara soal relasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk bagaimana posisi tugas kewenangan gubernur di dalamnya. Prinsip bagi PDI Perjuangan, sepanjang itu tidak melabrak konstitusi, kita siap untuk berdiskusi. Sepanjang tidak melabrak konstitusi, ini siap untuk berdiskusi. Tapi selengkapnya seperti apa nih? Misalnya apakah ini kalau misalnya juga ada pendapat dikatakan bahwa sebenarnya kalau dari Presiden sendiri ini ada perlu pembahasan mendalam dan juga bagaimana penghapusan jabatan gubernur ini perlu dikaji, dihitung dan juga dikalkulasi. Selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Iya, kembali di Kabar Nusantara pemirsa, dan kita melanjutkan pembahasan tentang penghapusan jabatan gubernur. Pak Prayudi, di sini Presiden Jokowi menegaskan wacana penghapusan jabatan gubernur ini tentunya perlu dikaji ulang ya Pak. Dan dihitung dan juga dikalkulasi lebih lanjut lagi. Kalau dihitung, apakah begitu besar anggaran yang akan kita hemat bila benar jabatan gubernur ini dihapus? Nah, memang kajian akademis terhadap satu kebijakan sangat penting pada sekarang. Apa yang disebut dengan evidence based policy ya. Itu juga jadi jadi kita benar-benar berangkat dari data-data di lapangan dan perkembangan yang ada di informasi yang ada gitu. Nah, menurut saya kalau kita lihat misalnya sebenarnya terkait dengan keberadaan naskah akademis, kajian akademis sendiri sebenarnya ketika sejak di pembahasan Undang-Undang 23/2014 itu di tingkat pansus, itu di naskah akademiknya di rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah pada waktu itu sekitar tahun 2012, itu sudah ada sebenarnya bahwa selama ini wakil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Undang-Undang 32/2014 tentang pemerintahan daerah ternyata masih belum efektif. Itulah sebabnya diperlukan penguatan lebih lanjut dari peran gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi harus diingat juga posisi gubernur ini dual function, seperti juga bupati wali kota yang juga dual function. Dia menjalankan kepala urusan pemerintah wakil pemerintah pusat di daerah, tapi juga dia adalah kepala daerah otonom. Ini berlaku juga di kabupaten kota. Jadi bagaimana penguatan itu sebenarnya sudah dilakukan melalui Undang-Undang 23/2014. Ada beberapa titik memang ada yang efektif dalam pelaksanaan, tapi juga ada yang tidak efektif. Dan ini banyak hal yang variabel yang berperan di situ. Mungkin latar belakang partai, ada kemudian dukungan pusat dan daerah terhadap posisi gubernur dalam pelaksanaan koordinasi dan seterusnya. Tetapi pada intinya memang penguatan dari peran gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah itu memang dirasakan sejak awal gitu di dalam pembahasan Undang-Undang 23/2014 pada waktu itu. Penguatan peran gubernur dan juga para pemimpin di daerah. Kalau Bang Rifki melihatnya sejauh ini bagaimana penguatan dari kepala daerah yang sudah berjalan sejauh ini? Kalau misalnya Bang Rifki sendiri melihat dari berbagai, misalnya Bang Rifki sudah ke lokasi sejumlah daerah. Kalau kita bicara sejarah legislasi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, undang-undang pertama yang kita keluarkan di Republik ini itu adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oke. Yang kemudian menempatkan posisi daerah itu tidak terlalu kuat. Oke. Otonomi belum terlalu diberikan kepada daerah. Sentralisasi ada di situ. Kemudian kita revisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Jadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Orde Baru. Oke. Itu sentralisasi semakin kuat. Nah, lalu masuklah ke era reformasi, Undang-Undang 22 Tahun 1999. Desentralisasi kita berikan otonomi yang sangat kuat, bahkan agak liberal kita berikan kepada daerah. Lalu kita koreksi 2 kali, Undang-Undang 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Yang sekarang ini menurut pandangan saya dari berbagai macam uji coba kita terkait dengan hubungan pusat dan daerah, inilah sintesa yang paling tepat. Sintesa yang paling tepat Yang untuk paling dijalankan. tepat antara negara kesatuan pada satu sisi yang terkena dengan sentralistik, tapi kemudian kita masih memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengelola daerahnya sendiri melalui otonomi daerah, melalui desentralisasi. Nah, karena itu kalau jabatan gubernur ini dihapus dengan asumsi untuk menghemat anggaran, melakukan efektivitas pemerintahan dan seterusnya, menurut pandangan saya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga merupakan produk legislasi kita bersama di DPR RI ini, itu adalah sintesa dari kritik yang disampaikan oleh Caimin. Oke, berarti kalau misalnya ini Bang Rifki nggak setuju nih kalau misalnya Caimin menyebutkan bahwa tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah, tidak secara kasat mata seperti konsep itu. di konstitusi tidak begitu. Oke. Konsep di Undang-Undang Pemda juga tidak begitu. Posisi gubernur pada satu pihak adalah wakil pemerintah pusat di daerah, di sisi yang lain dia menjalankan tugas sebagai kepala daerah otonom. Oke, kalau dari Pak Prayudi seperti apa nih Pak? Misalnya ini kan Caimin menyatakan bahwa sebenarnya hanya penyambung antara pemerintah pusat dan juga daerah. Sebenarnya dalam prinsip negara kesatuan ini kita kan desentralisasi juga dekonsentrasi serta azas Mendebewin ya. Tapi memang penghormatan dari posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu sangat penting menurut saya. Jadi bagaimana otonomi daerah ini bisa berjalan dalam konteks negara kesatuan. Yang paling penting sebenarnya dalam proses penguatan itu bukan penguatan dalam arti begitu saja, tetapi pembinaan, pengawasan, kemudian fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu bisa benar-benar secara efektif, bukan hanya terkait dengan instansi vertikal yang ada di daerah atau dengan kepala-kepala daerah yang ada di sekitar provinsi itu, tetapi juga dengan masyarakat serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi yang mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dari kegiatan fungsi tugas wewenang gubernur itu yang paling penting supaya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi itu mungkin penguatannya gitu. Jadi bukan sekedar penguatan situ saja, tapi benar-benar diperlukan memang pusat itu untuk bisa berjalan di daerah melalui peran dari gubernur. Nah, Pak Proyudi, di sini menurut Wakil Ketua Umum PKB yaitu Zazilul Fawahid, Pilgub memakan waktu, biaya yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Dan di sini juga Zazilul menyebutkan frasa demokratis bukan berarti harus dipilih langsung. Bagaimana tanggapan Pak Prayudi mengenai hal ini? Memang wacana terkait dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar itu memang sudah banyak tidak ada kata istilah langsung, tetapi memang kata istilah demokratis. Jadi kata langsung pun sebenarnya bisa berkonotasi demokratis. Nah, persoalannya di sini adalah kita memang menghadapi satu proses pilkada yang sudah berjalan ya. Oke, tapi ini mungkin jangkauan ke depan bisa dipikir ulang terkait dengan misalnya ada gagasan dulu pernah dari LIPI, itu gagasan pilkada asimetris. Tapi yang harus diingat
jangan hanya gubernur aja, tapi juga pilkada secara keseluruhan gitu. Nah ini juga mungkin bisa, tapi tergantung dari pembuat kebijakan, terutama dari DPR dan pemerintah terkait. Saya tambahin sedikit, tafsir demokratis itu pernah dibuat dalam pertimbangan hukum salah satu putusan MK. Oh iya. Jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bobot pemilihan langsung itu jauh lebih demokratis dibanding dengan pemilihan melalui DPRD. Kendati MK menyatakan itu open legal policy yang diserahkan kepada Presiden dan DPR. Apakah mau melalui pemilihan DPRD atau melalui pemilihan langsung. Tetapi Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum yang saya kira telah memberikan guidance kepada kita bahwa pemilihan langsung itu bobotnya jauh lebih demokratis. Satu. Yang kedua, kita udah sepakat pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2024 tuh nggak berubah dari yang sebelumnya. Dilakukan pemilihan langsung dan serentak. Nih, kalau misalnya kita melihat nih Bang, ini kan sebenarnya proses tahapan pemilu sedang berlangsung. Walaupun kita juga melihat mungkin dinamika politiknya juga sudah berlangsung seperti itu. Ini sebenarnya apa sih harapannya yang harus dilakukan oleh elit politik ini? Apakah memang bisa semudah itu untuk mengungkapkan statement-statementnya terkait dengan hal-hal terkait dengan pemilu ataupun juga wacana-wacana? Kalau misalnya Abang sendiri, Bang? Tunggu, sepertinya jangan dijawab dulu. Kita akan jawab setelah yang berikut ini. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa dan masih bersama dua narasumber kami yang kompeten yaitu Bapak Rifki Nizami dan juga Bapak Prayudi. Ya, Bang Rifki, kalau misalnya kita melihat ini tahapan pemilu sedang berlangsung, dinamika politik juga berlangsung sedemikian rupa. Kalau misalnya Bang Rifki sendiri nih sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, ini bagaimana nih melihat elit-elit politik dengan mudahnya mungkin mengeluarkan statement-statement wacana-wacana yang tanpa dibarengi dengan kajian ilmiah atau teoritis. Sebenarnya seperti apa nih Bang kalau misalnya harapannya kepada para elit politik menjelang pemilu 2024 ini? Kebebasan berserikat, berpendapat itu kan juga diatur dalam konstitusi. Karena itu kita hormati setiap teman-teman yang menyuarakan apapun. Kendati demikian tentu kita juga harus memperhatikan apa timingnya tepat atau tidak. Yang kedua, kalau terkait dengan pernyataan Caimin, saya ingin sampaikan, saya bantu klarifikasi nih. Pernyataan Caimin itu menurut pandangan saya adalah pernyataan yang beliau sampaikan dalam mimbar bebas, dalam sarasehan 1 abad Nahdlatul Ulama, yang sekali lagi tidak terinstitusionalisasi melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kita juga tidak perlu terlalu terprovokasi dengan pernyataan itu. Karena sampai sekarang misalnya fraksi PKB di Komisi 2 DPR RI juga tidak menyampaikan usulan resmi terkait sebutlah inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menjadi benchmarking kita kalau kita bicara tentang posisi gubernur ya. Atau misalnya ada usulan dari fraksi PKB di MPR RI untuk mengusulkan amandemen konstitusi, terutama konstruksi pasal 18 tentang pemerintahan daerah yang menyebut posisi gubernur. Jadi semua ini masih dalam konteks dialektika yang menurut saya wajar, dalam konteks demokrasi. Kita juga menanggapinya harus dengan wajar, tidak perlu terprovokasi, dan inilah saya kira yang membuat demokrasi kita terlalu sehat. Karena pikiran-pikiran yang untuk memperbaiki bangsa, memperkuat peradaban demokrasi kita harus kita terima dengan lapang dada. Dari Pak Prayudi berarti mungkin masyarakat kita yang mudah terprovokasi atau para elit politik kita yang juga mungkin ingin tampil gitu seperti itu untuk akhirnya bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan hal itu. Gimana kalau Pak Prayudi? Bagian dari kebebasan berekspresi, berpendapat di alam demokrasi memang tidak dilarang. Tetapi memang ada satu tanggung jawab bagaimana juga ini bermanfaat secara nasional ya. Apalagi kita memasuki tahapan pada saat sekarang pemilu yang sudah sedemikian kompleks ya. Jadi memang kalau saya lihat memang masyarakat sendiri pada umumnya dan kalangan media sepertinya tidak terlalu tidak terlalu untuk terprovokasi terkait dengan isu ini, tetapi memang sebagai bagian kebebasan demokrasi bisa saja gitu. Dan ini juga mudah-mudahan sebagai bagian pematangan dari demokrasi kita terkait dengan sistem pemerintahan yang kita jalankan gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa memang terkait dengan setiap isu memang akan berpengaruh pada situasi politik kita, itu yang harus dipengaruhi, harus disadari gitu. Nah, untuk Bapak Prayudi di sini harapannya mungkin untuk kepada elit politik dalam masa menjelang kampanye ini apa? Ya, dalam persiapan menuju tahapan pemilu ini semua memang ada kerja bersama, bukan hanya di tingkat negara, DPR, pemerintah dan partai politik serta
dari DPD dan pemerintah, tetapi juga dari masyarakat juga partisipasi masing. Dan pemilu itu bukan hanya kerja dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, tetapi juga tidak akan bisa sukses kalau tanpa dukungan partisipasi yang konstruktif dari masyarakat dan pemerintahan, dukungan serta DPR sendiri pada khususnya begitu. Oke, kalau Bang Rifki, terakhir Bang, apa nih yang mesti mungkin menjadi harapan kepada para elit politik ataupun juga untuk akhirnya bagaimana ini situasi demokrasi ataupun juga situasi kita nih akan semakin mungkin dibilang memanas ataupun juga semakin dimana-mana akan semakin mulai bermunculan seperti apa Bang? Iya, pada satu sisi kita konsisten untuk menjaga konsensus yang kita buat di DPR ini untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Oke. Di sisi yang lain tentu pemilu itu hakikatnya adalah kontestasi, adalah kompetisi. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan pelajaran kepada bangsa ini, terutama kepada konstituen kita masing-masing, bahwa kompetisi yang kita jalani itu tidak boleh menegasikan sifat-sifat kenegarawanan kita. Dan kompetisi 2024 itu harus menghasilkan output dan outcome yang lebih baik. Anggota DPR RI yang lebih baik, anggota DPD RI yang lebih baik, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang lebih baik, Presiden Wakil Presiden yang lebih baik, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang lebih baik. Oke, kita pastinya harapkan bahwa nantinya nih apapun wacana ataupun juga statement-statement yang dikeluarkan ini nantinya tidak mudah terprovokasi masyarakat. Kita juga dengan harus pun responnya juga harus dengan sewajarnya seperti yang Bang Rifki. Dan ini juga menjadi salah satu bagaimanapun jadi sebuah pelajaran berdemokrasi di Indonesia nih. Dan terima kasih sekali lagi Bang Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1 dan juga Pak Prayudi, ini analis legislatif Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Saya Nini Reski, pemirsa, sampai jumpa di kabar Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.